Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel BC Baper Kreator. Langsung saja cerita dimulai dengan Kinan yang di rumah sakit. Sementara Aris asik-asikan indahoy dengan Lydia. Aris kemudian teringat Kinan dan membuka handphonenya dan melihat banyak panggilan tak terjawab. Aris pun panik dan langsung pamit pergi untuk menemui Kinan. Aris mencoba menelepon Mbok Atun dan Lastri. Lastri pun menjawab dan menjelaskan kalau Kinan terjatuh dan sekarang di rumah sakit. Aris kaget dan panik. Sesampainya Aris di rumah sakit, Aris langsung menemui Dokter Andre dan menanyakan keadaan Kinan. Dokter Andre menjelaskan kalau tensi darah Kinan sangat tinggi dan jika tidak ada penurunan, janinnya harus segera diangkat. Aris pun kaget karena usia kandungan Kinan masih 7 bulan. Akhirnya Aris masuk menemui Kinan. Di ruangan Kinan, Dokter Wira menasehati Aris dan mengatakan tensi darah Kinan sudah menurun karena sudah diberi obat. Dokter Wira berpesan agar lebih banyak menjaga Kinan dan kandungannya. Kemudian Kinan dipindah ke ruangan lain. Raya pun memarahi papipnya karena tak ada di saat mamimnya sakit. Di sisi lain, Lydia mencoba menelepon Aris tapi tak ada jawaban. Setelah Kinan menelepon Raya, Kinan mencoba memeriksa percakapan Aris dengan Jeb Office. Ternyata percakapan itu sudah Aris hapus. Saat malam hari ketika Aris tertidur di sofa, Kinan masih penasaran untuk memeriksa kembali handphone Aris. Namun gagal karena ranjang Kinan sangat berisik dan keadaan Kinan yang lemah. Keesokan harinya, Mama Kinan datang menjemput Raya untuk menjenguk Kinan. Sedangkan Aris yang masih di rumah sakit menelpon Lydia, lalu lewatlah Dokter Andre yang berjalan menuju ruangan Kinan. Saat Dokter Andre bertemu Kinan, Kinan teringat saat masa-masa ketika masih menjadi calon dokter. Di sana juga terlihat Dokter Andre yang punya rasa terpendam ke Kinan. Setelah itu Kinan tertawa yang terdengar Aris dan membuat Aris masuk ke ruangan itu. Aris ternyata cemburu nih guys. Aris pun mengajak Andre mengobrol di luar untuk menanyakan Andre yang tak menjawab pertanyaannya. Namun Andre berkata kalau Andre menunggu Aris di dalam, tapi Aris sibuk teleponan. Andre berkata kalau Aris kurang jelas silakan bertanya kepada Dokter Wira. Sesaat kemudian datanglah Mama Kinan dan Raya menjenguk Kinan. Raya masih marah sama papipnya. Setelah Aris membujuk Raya, mereka pun baikan. Kemudian Mama Kinan berkata tidak menyalahkan siapa saja, hanya saja berpesan kepada Aris untuk lebih menjadi suami yang siaga. Beberapa saat kemudian Lola dan Dita yang telah menjenguk Kinan. Saat di kantin, Lola bercerita ke Dita kalau Lola melihat seorang laki-laki yang bersama wanita lain. Dan Dita menebak itu pasti Aris. Mereka mencurigai kalau Aris selingkuh.
Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba Andre datang menghampiri dan mereka pun mencoba mengalihkan percakapannya agar Andre tidak tahu apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Di ruangan Kinan saat melihat Aris yang sedang tertidur, Kinan mengambil handphone Aris dengan perlahan dan meraih tangan Aris untuk membuka kode handphonenya. Setelah itu, Kinan mencari kontak bernama Jack. Saat memfoto kontak itu, tiba-tiba Aris terbangun dan hampir saja Kinan ketahuan. Aris melihat Kinan di dekatnya dan bertanya apa yang ia lakukan. Kinan menjawab kalau dia dari kamar mandi. Aris pun membantu Kinan kembali ke tempat tidurnya. Saat Aris membuka handphonenya, tampilan handphonenya mengarah ke kontak Jack. Aris curiga kalau Kinan sempat memeriksa handphone Aris. Lalu Aris menghampiri Kinan dan menanyakan ke Kinan. Kinan pun menjawab kalau ia tak membuka handphone Aris, meski Aris berusaha mendesak Kinan. Aris berkata kalau tindakan Kinan hanya akan membuat kondisinya semakin lemah. Akhirnya Kinan pun pulang ke rumah dan Raya menyambut Aris dan Kinan. Pagi harinya Aris berangkat ke kantor, sementara Kinan menelepon Lola untuk bertemu. Sesampainya Kinan bertemu Lola, Kinan bertanya tentang hal apa saja yang Lola tangani tentang suami yang berselingkuh. Lalu Lola bertanya balik ke Kinan tentang hubungan hal itu. Kinan menjawab kalau semua hal itu hanya untuk keperluan temannya yang mencurigai suaminya berselingkuh. Setelah itu Lola memberitahukan tentang aplikasi untuk mengetahui keberadaan suaminya. Ketika Lola mendapat telepon, Kinan langsung mencoba aplikasi itu. Kinan mulai menggunakan aplikasi itu dan menemukan foto yang mirip dengan selingkuhan Aris. Kinan pun gelisah. Sementara di sekolah, Raya dan Brandon berantem dan orang tua mereka dipanggil ke sekolah. Mereka pun saling meminta maaf. Kemudian Aris pamit ke kantor. Ketika Kinan membantu Bo Atun di dapur, Kinan meminta Bo Atun menelepon nomor yang tidak dikenal. Kinan hanya ingin mengetahui pemilik nomor itu seorang laki-laki atau perempuan. Dan ternyata nomor itu milik selingkuhan Aris. Dan Kinan meminta Bo Atun mematikan teleponnya. Saat pagi hari, Kinan mengantar Raya ke sekolah, namun Raya meminta untuk tidak sekolah hari ini saja. Lantas Kinan pun mengantar Raya ke kantor Aris. Sedangkan di parkiran mobil yang sepi, Aris dan Lydia melakukan mantap-mantap nih guys. Dan tanpa mereka sadari, Miranda melihat kejadian itu. Setelah itu Lydia pun pergi dan Aris pergi ke kantor. Setibanya Kinan dan Raya di kantor Aris, lalu Kinan bertanya ke resepsionis tentang keberadaan Aris. Namun Aris tidak di kantor. Kinan lantas bertanya tentang seseorang bernama Pak Jack. Saat resepsionis mau menjawab, Aris pun tiba-tiba muncul dan Raya memeluknya. Episode selesai. Gimana guys? Seru kan? Untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe
subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video BC selanjutnya. Oke guys, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.